assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan gambaran suasana sih yang ada di Jepang teman-teman, yaitu di Kyoto, tepatnya di hutan bambu Arashiyama teman-teman, atau Arashiyama Bamboo Forest atau hutan bambu Sagano. Ya, jadi nggak hanya di Indonesia yang ada hutan bambu, ternyata di Jepang itu juga ada hutan bambu juga teman-teman. Sangat bagus sekali buat teman-teman yang ingin melihat atau menyaksikannya. Silahkan simak video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan info yang saya sajikan di channel YouTube saya. Ini saya jalan-jalan nih ngarepe wow ceki berat. Nah teman-teman, biasanya saya kalau misalkan mau lagi ngedit video seperti ini, kalau misalkan saya lapar, saya biasanya makan ini teman-teman. Nah ini tadi saya masak dulu ya, nasi biryani Al Zahra teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nasi biryani atau ada yang lainnya nih, ada nasi mandi, nasi makbula, sama nasi kebuli teman-teman. Ini ya, nasi kabuli. Nah buat teman-teman yang pengen mencobanya, silahkan untuk pembeliannya, linknya ada di deskripsi teman-teman. Harganya murah, bisa untuk satu keluarga, ini enak banget. Ini ada dagingnya juga kita, tapi dagingnya kita bisa custom ya, kita bisa tambahin sendiri kalau misalkan suka. Untuk makan ini juga saya biasanya menggunakan ini teman-teman. Nah saya tambahin emping-empeng teman-teman. Jadi emping linjo yang gede-gede seperti ini. Enak. Semua link pembeliannya ada di deskripsi teman-teman. Silakan teman-teman hubungi sendiri, bilang saja dari Mas Niko atau Niko Channel. Acek berat. Nah oke teman-teman, perjalanan kita mulai dari sini ya. Ini kita sudah berada di hutan bambu Sagano atau Arashiyama Bamboo Forest teman-teman, yang ada di Kyoto, Jepang. Suasananya apa banget ya, sejuk, edum, hijau. Jadi di sini juga ada bambu ya, karena memang pada dasarnya rumah-rumah yang ada di Jepang itu kan rumah dari bambu teman-teman, dari kayu ya, bukan bambu sih, dari kayu. Jadi otomatis ini juga banyak hutan-hutan bambu yang seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita lihat juga, ini ada yang jalan-jalan masih pakai masker, karena memang di sini juga masih pandemi corona ya, masih ada virus, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia teman-teman. Kalau kita lihat ya, di sisi kanan ini ada hutan bambunya, di kiri ini pagarnya juga dari bambu teman-teman. Wah itu di depan ada tulisan Kirin, asik, ada Kirin itu. Nah seperti ini ya, sudah ada listrik juga. Pada di anu aja, di pedalaman ini di Jepang rek. Nah nanti coba kita akan masuk ke depan kiri itu, ada bangunan-bangunan Jepang teman-teman, karena kita sedang berada di Jepang ini, asik. Kalau kita jalan di sini ya, ini keliling ke sini tuh pengalaman saya tuh ya setengah hari cukup teman-teman. Asalkan mulai dari pagi ya, kalau teman-teman ingin foto-foto yang bagus sesuai yang ada di thumbnail saya itu. Jadi teman-teman kesini tuh harus berangkatnya pagi teman-teman, paling enggak ya jam 8 jam 9 sudah sampai di sinilah, supaya apabila foto-foto itu backgroundnya hutan bambu bagus banget, jalan sepi, tidak ada terganggu oleh background manusia-manusia, asik, manusia atau pengunjung yang lainnya. Itu di depan itu juga ada bambu lagi teman-teman. Jadi di sepanjang hutan ini memang ada rute untuk pejalan kaki atau wisatawan. Nah ini ya, ini ada yang jalan kaki juga. Mohon maaf kalau kameranya goyang ya teman-teman ya, ini tidak pakai stabil kamera ini. Kalau misalkan kita lihat ya, bambunya sangat lurus-lurus teman-teman. Nah hijau-hijau ya, nggak tahu ini jenisnya jenis bambu apa, kurang tahu. Ini ada londo juga di sini ya, ada turis juga ini ya, ada bule. Nah ini bambunya bisa dilihat teman-teman, ini sangat lurus. Dan kayak kalau di sini bambu apa ya, kayak bambu petung teman-teman ya, apa pring ori kalau yang ada di Indonesia itu ya. Nah dan jalannya juga sangat bersih sekali, sangat terawat teman-teman. Nah di sana juga ada yang foto-foto, itu asik foto-foto, pakai kimono, pakai baju khas Jepang. Nah, sekarang kita jalan-jalannya di Jepang ini ya, biar nggak bosen. Nah itu kalau misalkan kita lihat ke atas itu bambunya sangat lurus sekali, tuh bisa buat dipakai untuk bikin menara, asik, atau tiang bendera ini. Nah, tapi ini tanaman-tanaman di sekeliling ini apa ini ya, rontokan-rontokan tanaman apa ya yang kering-kering ini ya di kiri ini. Mungkin ada yang tahu teman-teman yang mungkin tinggal di Jepang nonton ini, silahkan tuliskan di komentar, asik. Ini ada yang foto-foto kok pakai baju kotak-kotak, asik ini. Lah kayak gini teman-teman, kita bisa foto-foto dengan background itu tidak ada orang. Kalau misalkan kita datang ke sini tuh pagi, tidak siang hari, supaya gambarnya tuh bagus banget. Kita ada di hutan bambu. Mungkin
bambunya bisa dimanfaatkan untuk membuat miari. Oh iya. Kita sekarang di mana? Di hutan bambu, pusatnya bambu untuk membuat miari. Miari itu pos pantau, menara. Nah, kalau misalkan kita agak masuk ke dalam teman-teman, itu ada bangunan-bangunan seperti ini ya. Nah, kita juga bisa istirahat di sini, kita bisa foto-foto. Kalau kita lihat memang ya, walaupun Jepang itu terkenal dengan Tokyo teman-teman, tapi di sana juga ada yang namanya Kyoto teman-teman. Nah, jadi di Kyoto sendiri itu cenderung lebih apa ya, budaya Jepangnya itu kental banget teman-teman. Seperti ini ya, rumah-rumah, terus istilahnya kayak bukan di desa, ya kayak desa lah. Ada Kyoto, ada Osaka, ada Tokyo. Karena memang untuk yang pusat kotanya sendiri itu adalah Tokyo. Seperti halnya Indonesia itu adalah di Jakarta. Nah, Kyoto ini mungkin di mana ya, Jawa Timur gitu loh, atau Jawa Tengah. Nah, ini ada tulisan Jepang juga ini. Boleh masuk di sana. Nah, kalau di Jepang sendiri kalau mau masuk ruangan itu harus lepas alas kaki, teman-teman. Nanti ada alas kaki yang khusus untuk di dalam rumah. Ini kalau mau foto Jepang kalau misalkan kita lihat bangunannya seperti ini, memang hampir seluruhnya itu kalau bangunan di Jepang itu memang menggunakan kayu, teman-teman. Entah itu dari kayu bambu ataupun kayu yang lainnya, yang jelas dari kayu, dan biasanya agak panggung seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat sangat bagus sekali nuansanya, kayak bebas polusi ya. Wah, luar biasa. Sini ada ikan tombro apa enggak ya, ada ikan sapu-sapu. Asik. Nah, sekarang kita akan menuju keluar teman-teman. Jadi untuk hutannya ya sekian tadi teman-teman, sebenarnya panjang tadi ya. Cuma ini kebetulan videonya adanya segitu, dan ini kita bisa baca di sini ada keterangannya. Silahkan baca sendiri, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa kanjinya, bahasa Jepang. Nah, ini exit. Nah, kita keluar lewat sini. Nah, untuk jalannya juga sudah ada petunjuk arahnya. Petunjuknya juga tiangnya itu dari bambu juga. Asik, dari bambu teman-teman. Foto aja lah. Nah, kita akan menuju keluar. Jadi nanti kita selain saya tunjukkan di daerah di hutan bambu ini, saya juga akan tunjukkan beberapa pemandangan yang ada di jalan, dan juga nanti sedikit di stasiun dan juga di keretanya teman-teman. Nanti kita akan akhiri di kereta ya nanti ya. Jadi untuk perjalanan di sini teman-teman bisa naik kereta. Jadi setiap naik kereta itu harus bayar. Nah, untuk kondisi jalannya seperti ini teman-teman ya, sangat sepi dan juga tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ya, apa mungkin karena musim Covid, tapi saya juga dulu 2017 ke sana juga nggak terlalu ramai sih. Jadi untuk kondisi jalan itu kebanyakan memang banyak orang yang jalan kaki daripada orang yang naik kendaraan bermotor. Tapi yang ramai itu memang di daerah Tokyo. Kalau daerah Tokyo memang banyak kendaraan bermotor, itu pun mobil, bukan sepeda motor ya. Tapi banyak juga yang jalan kaki dan juga naik sepeda pancal. Sepeda pancal asik. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun teman-teman. Nah, kita akan mau coba naik ke kereta ya. Jadi kita naik eskalator dulu. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri ini eskalator kita harus berdiri di satu sisi teman-teman, sebelah kanan sini ya. Nanti di sebelah sisi satunya itu biasanya untuk orang yang ingin buru-buru. Jadi biar kita tidak kita tidak menghalanginya. Orang yang buru-buru tersebut bisa langsung mendahului kita atau nyalip dari sisi kanan untuk sisi sebelah kiri. Kondisi stasiunnya seperti ini teman-teman, biasa ya. Stasiun Saga Arashiyama, namanya stasiun Saga Arashiyama teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan itu juga kita bisa membeli tiketnya. Nah, untuk tarifnya juga macam-macam, tulisannya Jepang semua. Ada GR Information. Di situ kita juga bisa tanya kepada petugasnya. Ini karena sudah membeli tiket, jadi kita langsung masuk saja. Kyoto. The Sagana Line train bound for Kyoto.
on track 4. 合格联系，开往京东方向的列车将从4号站台发车。只野線、東京方面の列車は4番站台发車。 Nah, setelah kita nunggu kereta teman-teman di sana tadi, kita kereta di sini juga untuk jadwal kereta tuh sangat on time sekali teman-teman. Paling selisihnya hanya sekian detik, bukan menit ya, sekian detik. Paling lama tuh paling 1 menit. Tapi di Jepang sendiri pengalaman saya memang keretanya itu sangat on time sekali, sudah sangat sekali ya, asik sekali ya kondisinya. Ini stasiun Sagarishima tadi, bukan stasiun besar tapi ya lumayan gede juga sih. Nih. Ya, di sana dah. Terima kasih. Bayar lagi ya. Bayar Shinkansen. Nanti kalau pas ke Tokyo. Udah naik. Di bawahnya juga keren. Di bawah rel kelindes. Bawah gunung. Atas kan ya? Naik gitu. Kita turun. Oke. Yang operator yang pertama itu anggota dia. Dia bisa bayar. Kalau dia itu harga rumah itu bayar, mereka bayar. Ini
setengah kan cocok kalau kan. Tangan kena ceng. Sepuluh, Tokyo cu. Negara sekarang Indonesia laku boleh. Wah. Oke guys, kita mau makan di makan baik. Oke. Dan tutup ternyata. Jam 11 atau 10. Mas setengah 6 guys. Jam setengah 6 bukannya? Jam 4 ya. Itu namanya ya. Kalau kan masa ya